Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar relasi dan fungsi. Yang pertama, pada relasi dan fungsi kita akan belajar tentang relasi. Pengertian relasi. Perhatikan contoh satu relasi berikut. Pada jam istirahat sekolah, Vino, Mira, Vimi, Nora, dan Indra pergi ke kantin dan duduk melingkar di sebuah meja. Mereka memesan beberapa jenis makanan dan minuman. Vino memesan bakso dan es teh, Mira memesan bakso dan es jeruk, Vimi memesan soto dan es jeruk, Nora memesan es teh, dan Indra memesan es jeruk. Dari ilustrasi contoh di atas, ayo kita gambarkan kenapa ini merupakan relasi. Pertama-tama kita kelompokkan jadi satu yang sama. Di sini adalah kumpulan siswa, jadi kita kumpulkan jadi satu dalam sebuah kotak. Di sini yang pertama ada Vino, kita tulis ada Mira, ketiga Vimi, keempat Nora, dan kelima adalah Indra. Kumpulan yang kedua adalah makanan dan minuman. Kita jadikan satu kotak lagi. Ada bakso, ada soto, ada es teh, ada es jeruk. Nah, kita hubungkan adalah kotak satu ke kotak dua. Di sini Vino memesan bakso dan es teh, berarti Vino kita hubungkan dengan bakso, Vino kita hubungkan dengan es teh. Selanjutnya Mira memesan bakso dan es jeruk, berarti Mira kita hubungkan dengan bakso, Mira kita hubungkan dengan es jeruk. Yang ketiga, Vimi memesan soto dan es jeruk, berarti Vimi kita hubungkan dengan soto, Vimi kita hubungkan dengan es jeruk. Yang keempat, Nora memesan es teh, berarti Nora kita hubungkan dengan es teh. Indra memesan es jeruk, berarti Indra kita hubungkan dengan es jeruk. Kotak yang pertama saya misalkan dengan A. Kotak yang kedua saya misalkan dengan B. Jadi di sini A itu kumpulan dari Vino, Mira, Vimi, Nora, Indra. Jadi ini kumpulan siswa. Pada kelas 7 kalian sudah pernah belajar yang namanya kumpulan. Pada matematika disebut dengan himpunan. Jadi himpunan siswa. Dan yang kotak B ini terdiri dari bakso, soto, es teh, dan es jeruk adalah kumpulan makanan dan minuman. Dalam matematika kumpulan kita sebut dengan himpunan. Dari A ke B tadi, Vino bakso, Vino es teh, ini dihubungkan dengan aturan memesan. Jadi Vino memesan bakso, Vino memesan es teh. Begitupun dengan Mira memesan bakso, Mira memesan es teh. Jadi kalau ini saya ganti A ke B, berarti A ke B dihubungkan dengan aturan memesan, berarti A memesan B. Aturan inilah yang disebut dengan relasi. Jadi relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan. Jadi ada aturannya. Di sini aturannya memesan. Aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Itu yang dinamakan relasi. Kita baca lagi pengertian relasi.
relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A ke anggota-anggota himpunan B. Berarti anggota A mempunyai pasangan dengan B, begitupun sebaliknya B dipasangkan dengan A. Dari pengertian ini kita timbulkan pertanyaan. Yang pertama, apakah bisa disebut dengan relasi jika tidak semua anggota himpunan A dipasangkan dengan anggota himpunan B? Berarti hanya sebagian ya, anggota A-nya dipasangkan ke anggota B. Pertanyaan yang kedua, apakah bisa disebut dengan relasi jika beberapa anggota himpunan B yang tidak mendapatkan pasangan anggota himpunan A? Berarti hanya sebagian yang punya anggota himpunan B yang punya pasangan di A. Jawaban dari saya adalah bisa disebut dengan relasi jika ada aturannya. Jadi himpunan A ke himpunan B bisa dipasangkan atau bisa disebut relasi jika mempunyai aturan. Jadi intinya syarat yang pertama adalah A mempunyai aturan. Jadi boleh ini A tidak punya pasangan di B, sebagian ya, begitupun dengan yang di B. Pertanyaan yang ketiga, apakah bisa disebut dengan relasi jika semua anggota himpunan A tidak dipasangkan dengan himpunan B? Yang keempat, apa bisa disebut dengan relasi jika semua anggota himpunan B tidak mendapat pasangan di anggota A? Jadi meskipun mempunyai aturan, jika semua anggota A tidak dipasangkan dengan himpunan B, maka tidak bisa disebut relasi. Begitupun dengan pertanyaan keempat, meskipun mempunyai aturan, tetapi jika anggota B tidak punya pasangan di A, semuanya ya, ini bukan beberapa, tapi semua anggota B tidak punya pasangan di A, tidak bisa disebut relasi. Contoh kedua, diketahui himpunan P yaitu 21, 24, 25, 27, 31 dan himpunan Q adalah bilangan 2, 3, 5. Pertanyaannya, nyatakan himpunan P dan Q dengan relasi kelipatan dari. Ini ya aturannya, kelipatan dari P kelipatan dari Q. Nah, cara menyatakan relasi ada 3. Yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan, yang ketiga dengan diagram kartesius. Kita akan coba yang pertama, yaitu dengan diagram panah. Ini tadi soalnya kita aturannya adalah kelipatan dari. Kita buat diagram panah. Yang pertama-tama seperti contoh 1, jadi kita buat anggotanya B dalam bentuk kolom tab. Di sini P terdiri dari 21, 24, 25, 27, 31. Sedangkan yang Q terdiri dari 2, 3, dan 5. Tuh, apakah boleh meskipun tidak seperti ini? Boleh kotak, boleh elip ya, bentuknya ini, diagramnya ini boleh kotak, boleh elip, terserah, pokoknya dikumpulkan jadi satu dan diberi bulatan pada setiap anggotanya. Karena ini sebelah kiri, berarti bulatannya ada di sebelah kanan, sedangkan yang ini yang akan dipasangkan itu ada bulatannya di sebelah
kiri. Relasinya, aturannya adalah kelipatan dari, berarti P kita hubungkan dengan Q dengan aturan kelipatan dari Q. P kelipatan dari Q. Apakah 21 kelipatan dari 2? 2 kali berapa ada 21? Tidak ada. Berarti 21 bukan kelipatan dari 2. 21 kelipatan dari 3. Ya, maka 21 dihubungkan dengan 3. Kenapa? Karena 3 kali 7 hasilnya 21. 21 apakah kelipatan dari 5? Bukan, berarti tidak usah dihubungkan. 24 kelipatan dari 2. Ya, 2 kali 12 hasilnya 24, berarti 24 kelipatan dari 2. 24 kelipatan dari 3. Ya, karena 3 kali berapa? 3 kali 8 ada 24, berarti 24 kelipatan dari 3. 24 kita hubungkan dengan 3. 25 kelipatan dari 2? Bukan. 25 kelipatan dari 3? Bukan. 25 kelipatan dari 5? Iya, berarti 25 kita hubungkan dengan 5. 27 kelipatan dari 2? Bukan. 27 kelipatan dari 3? Iya, berarti 27 kita hubungkan dengan 3. 27 kelipatan dari 5? Bukan, berarti 27 tidak usah kita hubungkan dengan 5. Sekarang kita lanjut dengan 31. 31 apakah kelipatan dari 2? Bukan. 31 kelipatan dari 3? Bukan. 31 kelipatan dari 5? Bukan. Berarti 31 tidak punya pasangan di I. Inilah yang disebut dengan diagram panah. Kita lanjutkan cara yang kedua, yaitu dengan himpunan pasangan berurutan. Tetap soalnya seperti ini. Penyelesaiannya 21 kelipatan dari 3, 21 kelipatan dari 3. 21 apakah kelipatan dari 5? Bukan. 24 kelipatan dari 2? Ya. 24 kelipatan dari 3? Ya. Jadi 24 kelipatan dari 2 dan 3. 25 kelipatan 2? Bukan. 25 kelipatan dari 3? Bukan. 25 kelipatan dari 5? Ya. Berarti 25 kelipatan dari 5. Kita lanjutkan. 27 kelipatan dari 2? Bukan. 27 kelipatan dari 3? Iya. 27 kelipatan dari 5? Bukan. Berarti 27 kelipatan dari 3. Sedangkan yang 31 tidak mempunyai pasangan karena bukan kelipatan dari anggota Q. Jadi 31 bukan kelipatan dari 2, 3, dan 5. Ini bukan pasangan berurutan ya. Sekarang kita buat pasangan berurutan. Jadi bentuk himpunan pasangan berurutannya adalah, karena himpunan berarti kita pakai kurung kurawal. Jadi kurung kurawal 21 berpasangan dengan 3, 24 berpasangan dengan 2. Di sini 24 kelipatan dari 2 dan 3, tapi tidak boleh 24 ditulis 24,2,3 karena pasangan berarti hanya 22. 21 pasangan dengan 3, 24 pasangan dengan 2, 24 pasangan dengan 3, dan seterusnya. 31 tidak punya pasangan berarti tidak usah ditulis. Ingat, karena himpunan berarti pakai kurung kurawal, pasangannya pakai kurung biasa dan diberi tanda koma. Cara yang ketiga yaitu dengan diagram kartesius. Tetap soalnya sama, karena dengan diagram kartesius kita harus membuat bidang kartesius. Yang mendatar adalah anggotanya P, yang tegak adalah anggota Q. Ditulis yang hanya anggotanya saja. Begitupun dengan ini. Kita pasangan sama seperti tadi. 21 bukan pasangan dari 2, 21 pasangan dari 3, ya kita kasih titik. Bukan pasangan dari 5, berarti tidak usah kasih titik. 24 pasangan dari 2, ya kita kasih titik. Pasangan dari 3, ya kita kasih titik.
Jadi yang pasangannya kita kasih titik. Tadi 25 pasangannya dengan 5, tadi kita kasih titik 25. 27 pasangannya dengan 3, tadi kita kasih titik di sini 3. 31 tidak usah. Jadi seperti ini ya, yang menggunakan diagram kartesius. Demikian pembelajaran kita tentang relasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.